Jadi ceritanya gini bro, Red Sparks lagi kena badai gede banget di musim 2025-2026 ini. Kekalahan terakhir mereka dari Korea Expressway High Pass dengan skor 2-3 bikin semua orang Korea pada ngeliatin mereka dengan tatapan kasihan. Bayangin, tim yang dulu pernah berjaya sekarang cuma jadi bayangan suram aja di klasemen bawah. Parah banget kan? Nah, yang bikin heboh, mantan pemain mereka, Pyo Seungju, akhirnya buka mulut dan lo tahu dia bilang apa? Dia bilang tanpa Megawati, Red Sparks udah kehilangan identitas mereka. Serangan tumpul, mental rapuh, dan yang paling parah, ruang ganti mereka kehilangan jiwa pemimpin. Komentar ini langsung meledak dan jadi pembahasan seluruh penggemar voli Korea bro. Gue sendiri sampai ngakak campur sedih bacanya. Sekarang gue mau ceritain kenapa Pyo sampai bilang gitu. Lo inget gak musim kemarin Red Sparks itu gila-gilaan. Mereka bikin 13 kemenangan beruntun yang menggetarkan seluruh Liga KOFO. Dan tahu gak siapa yang jadi kunci kemenangan itu? Yap, Megawati Hangestri bersama Pyo Seungjo. Chemistry mereka berdua itu insane bro. Kayak udah paham satu sama lain tanpa ngomong. Nah sekarang Eliza Zanet yang jadi pengganti Mega ternyata gagal total ngangkat performa tim. Dan Pyo dengan lantang bilang fakta yang mungkin banyak orang gak mau denger. Mega bukan sekedar pemain biasa, dia adalah kunci kemenangan Red Sparks. Tanpa kehadirannya, tim ini terus goyah dan kalah di momen-momen krusial. Pernyataan ini bikin atmosfer liga makin panas dan banyak yang mulai ngebanding-bandingin performa Red Sparks sebelum dan sesudah Mega pergi. Bedanya kayak siang sama malam. Oke, lanjut ke drama berikutnya yang gak kalah ribet bro. Jadi, Red Sparks musim ini sebenarnya udah nyoba ganti pemain asing. Mereka pilih Wipawi dari Thailand sebagai kuota Asia pengganti Megawati. Tapi nasib berkata lain bro, Wipawi pemulihannya lambat banget dan dia nggak sempat main satu pertandingan pun. Bayangin, gimana frustasinya manajemen Red Sparks. Akhirnya mereka mutusin rekrut Inkushi dari Mongolia, pemain yang punya ledakan lompatan luar biasa. Inkushi ini katanya bakal debut di putaran ketiga setelah semua prosedur visa kelar. Tapi yang bikin makin runyam, keputusan ganti Wipawi tanpa kasih kesempatan dia tampil sama sekali ikut bikin suasana di dalam klub makin keruh. Lo bayangin aja, tekanan dari luar udah gede, dari dalam juga ada masalah. Ribet banget kan hidupnya Red Sparks sekarang? Nah, sekarang semua mata tertuju ke Inkushi bro. Pemain 180 cm asal Mongolia ini sebenarnya sempat gagal masuk draft KOFO, tapi sekarang malah dipanggil Red Sparks buat madamin krisis mereka. Inkushi ini sempat viral waktu tampil di acara MBC Rookie Coach Kim berkat power dan timing loncat yang gila. Pelatih Ko Jin Chin berharap banget energi baru ini bisa menghidupkan tim yang lagi tenggelam. Tapi lo tahu nggak sih, publik Korea sekarang pada ragu. Pertanyaannya simpel, mampukah pemain muda kayak Inkushi ini memikul beban yang dulu dipikul sama Megawati? Soalnya Mega itu bukan pemain biasa, dia itu pemain yang bisa ngubah jalannya pertandingan sendirian. Sekarang atmosfer Red Sparks benar-benar bergantung pada sosok pendatang baru ini. Kasian juga sih, tekanannya pasti gede banget. Oke, sekarang gue mau cerita tentang apa yang terjadi sama Megawati di Turki. Jadi lo tahu kan, Mega sekarang main di Manisa BBSK. Nah ceritanya unik banget bro. Manisa V5 itu sempat gak bisa main di laga pembuka mereka karena lawannya, Izmirspor, tiba-tiba mundur dari liga. Gila kan? Setelah seminggu tertunda, Manisa akhirnya main dan menang dramatis 3-2. Tapi lo tahu yang bikin menarik? Mereka menang tanpa Megawati bro. Soalnya Mega udah 2 bulan pulang ke Indonesia. Meski tanpa Mega, Manisa BBSK tetap mampu berlayar dengan melakukan perubahan posisi. Mereka dorong MB Firdevski Remici jadi opposite. Jadi ternyata Manisa juga lagi nyoba adaptasi tanpa Mega. Tapi pertanyaannya, kenapa Mega pulang ke Indonesia? Nah ini dia yang bikin gue penasaran dari awal bro. Kenapa sih Manisa membiarkan Megawati pulang ke Indonesia? Dan akhirnya Mega buka mulut. Ternyata dari awal Mega memang mau fokus di Indonesia. Karena ada agenda Livoli dan SEA Games. Dengerin nih ceritanya seru banget. Manisa V5 itu ngubungin Mega sampai 5 kali. 5 kali! Tapi Mega kasih syarat yang jelas. Dia harus bisa main Livoli di bulan Oktober-November dan main untuk timnas di bulan Desember. Dan tahu nggak? Klubnya setuju. Jadi ternyata ini bukan drama klub nggak mau kasih izin atau apa. Tapi emang dari awal Mega udah bilang sama mereka kalau dia butuh pulang buat urusan timnas dan Liga Indonesia. Akhirnya Mega kembali ke Indonesia dan langsung jadi motor Bang Jatim. Keputusan yang berani, tapi menurut gue profesional banget. Dan lo tahu gak sih dampak Mega di Bang Jatim gimana? Gila parah bro. Di Indonesia, Mega langsung memperkokoh lini serang Bang Jatim. Dalam 3 laga, mereka udah catat 2 kemenangan penting dan 1 kekalahan aja.
Kalau tren positif ini bertahan, Bank Jatim berpeluang banget buat nembus final voli divisi utama 2025. Mega kembali tampil sebagai kekuatan utama, nunjukin kalau dimanapun dia main, dampaknya selalu langsung kerasa. Publik makin yakin kalau Mega sekarang lagi di puncak karirnya dan pengaruhnya di lapangan itu nggak tertandingi. Lo bisa bandingin sendiri kan, Red Sparks tanpa Mega hancur, tapi Bank Jatim dengan Mega malah makin kuat. Kontrasnya gila banget. Oke, pertanyaan terakhir yang pasti lo pengen tahu. Kapan sih Mega bakal balik ke Turki? Nah ini masih perkiraan ya bro, jadi belum final. Melihat jadwal padat Mega bersama Bank Jatim dan Timnas di SEA Games, banyak yang perkirakan sang Megatron baru bisa kembali ke Turki pada akhir 2025. Manisa BDSK sendiri sekarang lagi bangkit tanpa dia, tapi mereka tetap berharap Mega kembali tepat waktu buat memperkuat ambisi promosi ke Sultan Larligi. Dengan performa Bank Jatim yang stabil, publik Indonesia dan Turki sekarang sama-sama nantiin momen reuni Megawati dengan Manisa BBSK. Gue sendiri penasaran sih, bakal kayak gimana nanti kalau Mega balik? Pasti bakal jadi headline lagi. Jadi kesimpulannya gini bro, Red Sparks sekarang lagi ngerasain gimana rasanya kehilangan pemain kunci kayak Megawati. Pyo Seongju udah ngasih peringatan dengan keras, tapi sekarang semua harapan mereka ada di Inkushi. Di sisi lain, Mega lagi bersinar di Indonesia bareng Bank Jatim dan ngebuktiin kalau keputusannya pulang itu bukan keputusan yang salah. Ini benar-benar jadi pelajaran berharga buat semua klub, jangan pernah underestimate pentingnya satu pemain dalam sebuah tim.